yang di acara diskusi bedah bukunya Kiai Fakih yang apa namanya dari aborsi hingga child free perspektif mubadalah. Jadi buku Kiai Fakih ini sebenarnya kelanjutan dari buku-buku selanjutnya. eh, Bagaimana membaca sebuah teks, ya, dalam hal ini adalah teks Quran dan hadis, tetapi dalam kacamata atau pendekatan mubadalah. Eh, di ruang Zoom dan kemudian mereview hasil diskusi itu. Lebih bagus kalau bisa membeli bukunya dan membaca dan bisa mereview itu juga gitu. Jadi itu satu perspektif baru terkait dengan pembacaan terhadap sebuah teks yang kalau selama ini eh, membaca teks itu kan lebih banyak eh, menggunakan pendekatan eh, apa teks, ya, pendekatan lebih banyak menggunakan pendekatan teologis, Qasidus Syariah. Nah, dalam buku ini Kiai Fakih eh, membuat satu metodologi pendekatan atau paradigma mubadalah, dan kemudian dia juga mempraktekannya dalam memahami, menafsirkan teks-teks hadis terutama. Begitu. Nanti akan saya share link Zoom-nya eh, untuk besok. Baik, kemudian selain itu, teman-teman yang kemarin merasa mungkin ada yang terlambat mengirimkan tugas dan lain-lain karena di hari terakhir ini, silahkan yang merasa tertinggal, ya, dari yang tugas pertama sampai tugas terakhir, silakan dikumpulkan jadi satu di ketua kelas masing-masing. Jadi saya enak. Kemudian ketua kelas yang memberikan ke saya, gitu. Eh, ya paling nggak 3 harian ya dari hari ini, sehingga saya bisa ngecek ketertinggalan teman-teman semua yang kemarin mungkin ada yang merasa terlambat dalam mengumpulkan tugas. Gitu. Jadi nanti silakan dikumpul ke ketua kelas masing-masing. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini melanjutkan pertemuan-pertemuan yang kemarin, masih terkait dengan bagaimana cara memahami atau bagaimana garis besar itu ada dibagi menjadi dua, Islam yang normatif dan Islam yang historis, gitu ya. Nah, Islam yang normatif pokok ajaran-ajaran inti yang itu sifatnya tetap, sakral, universal, dan apa namanya, tidak bisa dirubah-rubah. Sedangkan Islam yang bersifat historis ini adalah Islam dalam ranah fikih, dalam ranah hukum yang itu sangat-sangat kontekstual, sangat-sangat dinamis, sangat-sangat bisa berubah-ubah sesuai dengan ruang dan waktu. Dan perubahan ini bukan berarti kemudian merubah kesakralan, merubah ajaran, tidak ya. Tetapi perubahan ini adalah merubah dalam rangka melakukan kontekstualisasi. Jadi substansi ajaran, ideal moral dari ajaran itu bersifat tetap, yang itu yang kemudian harus selalu dikontekstualisasikan dalam ruang waktu yang berbeda dan beragam. Dan ini selalu juga sering dicontohkan oleh Nabi sendiri, bagaimana pada masa itu, pada masa Nabi sendiri, pemahaman sahabat-sahabat Nabi terkait dengan apa yang dikatakan Nabi, terkait dengan wahyu atau ajaran itu berubah-ubah. Ya, saya sering mencontohkan
apa namanya, yang paling sederhana yang sering saya contohkan itu bagaimana sahabat Nabi ketika akan berangkat ke perkampungan Bani Quraidah gitu ya, Nabi berkata, sholatlah kamu ketika kamu sampai di perkampungan Bani Quraidah. Waktu itu sholat asar di tengah perjalanan sholat asarnya sudah tiba sehingga sebagian sahabat ada yang sholat asar di tempat di tengah perjalanan, sebagian sahabat lain eh, apa namanya mempercepat perjalanan dan sholat di tempat ketika sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Itu contoh paling sederhana bagaimana memahami sebuah teks, memahami ujaran Nabi gitu ya, ketika Nabi memberikan pernyataan dan kemudian itu dipahami oleh para sahabat. Kemudian perbedaan misalnya juga persoalan lamanya masa idah gitu ya. Kalau bagi eh, suami istri yang sudah bercerai gitu, ternyata berbeda-beda. Lamanya masa haid misalnya, yang bisa dikatakan ini haid apa tidak. Nah, ini kan sudah persoalan-persoalan wilayah-wilayah pemahaman, wilayah-wilayah penafsiran yang itu sangat-sangat dinamis dan bisa beragam, tetapi sebenarnya substansi dari ajarannya itu adalah sama gitu kan. Ya, kemudian ada banyak pendekatan atau paradigma yang bisa dipakai di dalam metode studi Islam selain pendekatan teologis yang seringkali eh, apa namanya pendekatan teologis ini eh, banyak dikedepankan. Tetapi ada banyak pendekatan-pendekatan lain yang kemarin sudah teman-teman baca di dalam materi, ada pendekatan sosiologi, antropologi, psikologi, fenomenologi, dan lain sebagainya yang itu semakin memperkaya pandangan, memperkaya eh, paradigma bagaimana eh, paradigma dalam kajian Islam itu ternyata bisa beragam. Nah, di dalam kajian Islam gitu ya, secara epistemologi ada 3 macam model berpikir di dalam kajian Islam. Yang pertama adalah epistemologi bayani. Ya, epistemologi bayani. Jadi, epistemologi bayani ini adalah pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji ajaran Islam dengan cara apa? Dengan cara menganalisa teks. Jadi, sumber epistemologi, cara berpikir bayani ini adalah teks. Jadi, teks dalam hal ini adalah teks Quran, hadis, dan juga teks-teks di luar nas ya, seperti karya-karya para ulama, bisa kitab-kitab syarah, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, dan lain sebagainya. Jadi epistemologi bayani adalah model berpikir yang menggunakan pendekatan teks dalam menganalisis persoalan, dalam menganalisis ya. Nah, pendekatan teks ini dalam arti di sini apa ya, tekstual gitu ya. Jadi objek kajian dengan pendekatan bayani ini yang pertama adalah menggunakan linguistik ya. Jadi penggunaan linguistik, gramatika, sastra, nahwu, sorof kalau dalam bahasa Arab ya. Kemudian apa namanya? Filologi. Jadi pendekatan-pendekatan terhadap teks itu. Jadi cara berpikir yang itu menggunakan pendekatan atau epistemologi bayani ya, jadi basis pemikirannya itu
model pemikirannya itu ya itu dengan cara pendekatan terhadap teks. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan epistemologi burhani. Ya, epistemologi burhani. Jadi epistemologi burhani itu cara model berpikir untuk mengukur kebenaran, ya, itu dengan cara apa? Dengan cara menggunakan nalar, rasio, ya. Jadi lebih mendasarkan pada rasio atau nalar. Jadi kalau tadi epistemologi Bayani itu lebih mengedepankan pada pendekatan teks. Kalau epistemologi Burhani itu yang menjadi basis dari cara berpikir, model berpikirnya adalah dengan menggunakan rasio akal gitu ya. Kemudian realitas yang empiris, alam, sosial, humaniora yang semuanya menggunakan nalar. Yang ketiga adalah model berpikir yang juga sering dipakai adalah epistemologi Irfani. Ya. Jadi epistemologi Irfani ini adalah pendekatan yang dipakai yang bersumber dari intuisi, ya, intuisi. Jadi Irfani ini bisa secara jelas bisa dicontohkan ya seperti yang dilakukan oleh kaum-kaum sufi gitu ya. Jadi menggunakan intuisi dan intuisi itu ya dalam paradigma Irfani ini memang punya tempat yang dominan gitu ya. Dia harus menggunakan riyadhah, kemudian ya macam-macam itu ya sehingga mengasah intuisi. Jadi apa namanya? Ketiga epistemologi ini seringkali mempengaruhi cara berpikir, ya. Jadi epistemologi kalau dia sangat dominan epistemologi bayaninya, maka ada kecenderungan dia seseorang itu akan menjadi tekstual. Kalau lebih dominan Irfani gitu ya, ya dia lebih cara model berpikirnya ya intuitif dan sering dianggap nggak rasional gitu kan. Nah, sementara cara mau berpikir Burhani itu model berpikirnya seringkali empirik ya, empirik dan rasional. Nah, ketiga epistem ini ya seharusnya bisa berjalan dengan seimbang gitu. Jadi epistemologi ini bagaimana epistemologi ini bisa berjalan dengan seimbang ketika dia mengkaji satu menemukan bertemu dengan berbagai macam persoalan. Karena kalau mengedepankan epistemologi Bayani, maka yang terjadi adalah sikap-sikap yang tekstual, sikap-sikap yang eksklusif, yang truth claim ya, merasa paling benar. Sementara kalau epistemologi terlalu mengedepankan epistemologi Bayani, ya dia akan memandang hal-hal yang tidak rasional itu nggak masuk akal itu tidak diyakini gitu ya. Karena kalau Irfani dia yaitu tadi
selalu mengedepankan hal-hal yang rasa, ya apa, intuisi, yang itu sangat-sangat subjektif gitu. Ya, makanya salah satu karakteristik tafsir sufi gitu. Tafsir sufi itu kan eh, anu ya, dianggap sangat subjektif gitu ya, kurang objektif. Karena apa? Karena tafsir sufi itu kan eh, apa, asumsi dasar dari sebuah tafsir sufi itu bahwa setiap ayat, setiap teks itu ada makna lahir dan makna dohir. Nah, makna batin dan makna dohir. Sedangkan makna batin itu tidak semua orang bisa melihat makna batin itu, kecuali dengan eh, riyadhah, dengan latihan-latihan yang sedemikian rupa gitu. Nah, sehingga ini hanya dirasakan sangat 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 subjektif individual gitu ya. Jadi dianggap kurang kurang objektif begitu. Nah, itu apa namanya? Tiga epistemologi di dalam model berpikir ya dalam kajian Islam itu biasanya ketika diruntut maka akan terlihat mana epistemologi yang dominan. Kenapa dia pemikirannya seperti ini? Oh, ternyata dia menggunakan epistemologi yang seperti ini. Gitu. Itu bisa bisa dilihat dari secara epistemologi seperti itu. Apakah dia eh, cenderung ke Bayani atau cenderung ke Burhani atau cenderung ke Irfani gitu ya, yang menggunakan intuisi atau rasa. Baik. Nah, selanjutnya terkait dengan berbagai apa namanya pendekatan tadi itu, maka dengan ketiga epistemologi ini, maka seharusnya ketiga-tiganya ini bisa berjalan dengan seimbang satu sama lain gitu. Dan dalam aplikasinya gitu ya, kajian-kajian disiplin-disiplin keilmuan itu juga seharusnya tidak berdiri sendiri, ya. Misalnya disiplin ilmu agama sendiri, ilmu sains sendiri, gitu ya. Seharusnya gitu ada namanya interdisipliner. Jadi bagaimana antar disiplin keilmuan itu saling menyapa, saling bertegur sapa, saling terkoneksi satu sama lain. Jadi untuk eh, menyelesaikan persoalan-persoalan saat ini gitu, tidak bisa kemudian apa namanya hanya mengedepankan dengan teks saja. Tidak bisa kemudian hanya mengedepankan pada ilmu-ilmu sains saja. Tetapi keilmuan-keilmuan yang dianggap selama ini seolah-olah berdiri sendiri, ya, itu seharusnya bisa apa ya, bisa saling terkoneksi satu sama lain. Nah, ini yang kemudian dikenalkan oleh Profesor Amin Abdullah pentingnya sebuah paradigma integratif interkonektif. Jadi Islam normatif dengan Islam historis itu seharusnya seiring sejalan antara paradigma epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani itu seharusnya bersama-sama saling terkoneksi antara eh, apa namanya teosentris dan antroposentris. Nah, itu seharusnya itu saling apa beriringan, bukan kemudian berdiri sendiri gitu. Jadi paradigma keilmuan integratif interkonektif ini adalah satu paradigma ya yang itu dibangun sebagai respon atas persoalan masyarakat saat ini di era globalisasi, di era yang apa namanya seolah-olah orang semakin kompleks tanpa batas gitu ya.
dan apa ya semakin memunculkan banyak persoalan gitu. Seharusnya tidak ada lagi dikotomi yang cukup tajam antara misalnya disiplin ilmu umum dan disiplin ilmu agama. Jadi semuanya itu harus dibangun dengan saling terkoneksi satu sama lain. Ya otomatis kan mikirnya Jadi eh, asumsi dasar yang dibangun dari paradigma interkoneksi dan integrasi ini adalah bagaimana memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi oleh kita manusia ya, yang semakin kompleks ini yang itu tidak bisa dihadapi sendirian. Bangunan ilmu apapun, baik itu ilmu agama, ilmu sosial, ilmu sains, ilmu alam, itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi semuanya harus bisa saling bekerja sama, saling membutuhkan, saling bertegur sapa dari berbagai macam disiplin ilmu gitu. Ya, dan itu yang justru akan bisa memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia. Karena ya kalau kita nggak bisa bekerja sama dengan kajian keilmuan yang lain, maka itu akan apa ya, akan sempit. Ya, wawasannya sempit dan bisa jadi tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Kalau kita melakukan pendekatan kajian teks gitu, hanya pendekatan ilmiah, ilmu teologis aja gitu ya, tanpa menggunakan ilmu sosial, sains, kita juga nggak akan mendapatkan penafsiran-penafsiran yang kontekstual. Eh, Kasus-kasus terakhir misalnya ya 2 tahun yang lalu kita menghadapi COVID yang sedemikian rupa gitu ya. Kalau hanya diselesaikan dengan sains tanpa bekerja sama dengan agamawan ya, maka juga akan kesulitan ya, akan kesulitan menghadapi wabah ini karena orang akan tetap menganggap nggak apa-apa sholat jamaah di masjid, nggak apa-apa karena itu sunnah gitu dan lain sebagainya. Padahal wabah ini ya, corona kemarin itu ya orang harus semuanya stay at home gitu ya. Jangan sampai ada pertemuan, jangan sampai ada pengajian. Bukan berarti kalau nggak ada pengajian, nggak sholat di masjid, nggak jamaah di masjid, nggak boleh apa terawih di masjid itu kemudian menganggap bahwa agama itu nggak bisa menyelesaikan gitu, tapi memang kerjasama-kerjasama antar disiplin ilmu ini menjadi penting kemudian gitu. Bisa dibayangkan kemarin kalau tidak keluar fatwa-fatwa yang melarang ya dari baik dari MUI dari ormas-ormas Islam gitu, NU Muhammadiyah tidak mengeluarkan fatwa-fatwa yang melarang orang pergi ke masjid, melarang orang membuat pengajian-pengajian yang massal, bisa tidak bisa dibayangkan bahwa itu juga akan selesai dengan hanya menggunakan eh, apa medis begitu. Nah, itu contoh bagaimana kompleksitas persoalan kita hari ini membutuhkan integrasi, interkoneksi, kerjasama, saling bertegur sapa antar disiplin keilmuan gitu. Nah, ini yang sebenarnya mendasari kenapa kemudian disiplin paradigma interkonektif, integratif ini ya penting untuk dimunculkan. Jadi nggak ada kemudian blok-blok yang kaku gitu ya antara ilmu agama, ilmu umum gitu. Dan karena memang dulu seperti itu gitu loh. Dulu sangat-sangat apa hitam putih gitu ya. Kalau tidak A ya B, kalau tidak umum ya agama. Kalau jadi semuanya itu serba serba apa seolah-olah berdiri sendiri hitam putih yang berbeda satu sama lain gitu, yang seolah-olah susah untuk bertegur sapa antar disiplin keilmuan. Makanya kemudian dalam prakteknya di dunia pendidikan kita gitu di Indonesia gitu ya, eh, ragam sekolah gitu ya, kalau kita lihat
ada MI, MTS, MA itu di bawah Kemenak, ada SD, ada SMP, SMA, perguruan tinggi umum itu di bawah Dignas. Ini dulu sangat kaku ya, seolah-olah antara pesantren dan sekolah umum, seolah-olah kalau sudah, di pesantren dia tidak bisa, menguasai, tidak belajar ilmu-ilmu umum dan itu 2 hal yang sangat-sangat berbeda. Ini upaya integrasi interkonektif itu kemudian, berpengaruh gitu ya, paradigma ini memberikan pengaruh juga terhadap, apa namanya, model meskipun, pembedaan itu masih terasa ya, tapi setidaknya gitu ya, kajian-kajian agama itu sudah mulai, menjadi salah satu kajian penting di sekolah-sekolah umum. Ya, mendapatkan porsi yang berlebih. Sebaliknya di sekolah-sekolah, yang berbasis agama, di pesantren, ya, disiplin ilmu-ilmu umum juga sudah mendapatkan porsi yang lebih, gitu. Sehingga, saling ada upaya untuk melakukan koneksi tadi. Jadi kalau dulu yang terjadi ini adalah ada dikotomi yang sangat tajam antara itu ilmu sekuler, itu ilmu agama. Bahkan dulu sempat ya, apa, ada larangan untuk belajar, misalnya belajar bahasa Inggris karena itu adalah apa, ilmu barat, larangan untuk belajar, filsafat karena itu akan menjadi sekuler, menjadi liberal dan lain sebagainya. Jadi, seolah-olah antara ilmu agama, ilmu sekuler itu punya wilayah sendiri-sendiri, berpisah satu sama lain, nggak bisa ketemu gitu. Dan ini yang selama ini punya implikasi yang luar biasa di dalam model pendidikan kita di Indonesia, gitu ya. Nah, eee, dikotomi yang tajam ini menjadi tantangan berat yang harus dihadapi, masyarakat kita saat ini, gitu ya. Di era globalisasi, semuanya berubah yang drastis gitu ya, nggak ada sekat-sekat individu, nggak ada sekat-sekat, kita dengan orang-orang di luar negeri, antar bangsa, yang itu nggak dibayangkan gitu, hari ini kita bisa melakukan perkuliahan dengan orang dari banyak daerah dalam satu ruang meeting seperti yang kita lakukan hari ini, itu kan dulu nggak terfikir seperti itu. Nah, ini yang kemudian bagi Profesor Amin Abdullah, paradigma integratif interkonektif ini kemudian ditawarkan sebagai jembatan atas berbagai persoalan-persoalan itu. Jadi, integrasi interkoneksi antar berbagai disiplin ilmu, baik dari keilmuan sekuler, keilmuan agama, ya, yang bisa saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sehingga ilmu agama, ilmu kajian-kajian keislaman gitu, nggak hanya berkutat pada teks-teks klasik, tetapi juga, apa, menyentuh ilmu-ilmu sosial kontemporer, gitu. Jadi kalau dalam, ilmu pengetahuan itu kan ada 3 wilayah pokok ya, di dalam ilmu pengetahuan ya, ada natural science, ada social science, dan ada humanities, ya. Nah, ketiga-tiganya itu, ya nggak bisa kalau dia itu berdiri sendiri, ya, harus cair, ya. Jadi agama ini kan masuk humanities itu ya, antara natural science, social science, dan humanities itu. Jadi nggak ada kemudian, eee, merasa superior, inferior gitu ya. Jadi kalau sudah menguasai ilmu, natural science yang sedemikian rupa dia merasa lebih hebat dari yang lain. Kalau menguasai ilmu agama yang mendalam, bisa lebih hebat dari yang lain gitu. Nggak bisa, ya. Sehingga, apa namanya, dengan paradigma ini apa, nggak ada yang merasa superior, merasa inferior dalam keilmuan.
Kemudian tidak ada juga harapannya klaim-klaim kebenaran ilmu kepengetahuan. Sehingga apa namanya eh dengan paradigma ini ya, interkoneksi integrasi ini eh, para ilmuwan ya intelektual eh, memiliki sikap yang berpikir yang berbeda ya, tidak lagi merasa itu tadi, merasa paling benar, merasa paling eh, apa baik, merasa paling paling apa ya, merasa superior dibandingkan dengan eh, yang lain gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau ini saya mau share jaring laba-laba sebentar, yang itu jadi apa salah satu yang di ini ya untuk menunjukkan bagaimana teks Quran dan hadis itu harus semakin banyak didekati bersentuhan dengan banyak disiplin ilmu yang lain begitu. Bentar. Hmm, apakah sudah kelihatan Kelihatan, Bu. Kan ya? Bu. Jelas, Bu. Ya itu jaring laba-laba bagaimana apa namanya teoantroposentrik. Jadi pendekatan teologis ya dan juga pendekatan antroposentrik, antropologis ya yang kemudian eh, kalau apa terintegrasi juga terkoneksi ya. Jadi di situ core-nya ada Quran dan Sunnah ya sebagai core, sebagai ajaran pokok, sebagai sumber yang kemudian memunculkan disiplin ilmu yang kemudian di layar ketiga itu ya ada fikih, ada tafsir, ada kalam, falsafah ya. Ini semuanya adalah disiplin ilmu yang lahir sebagai apa? Sebagai upaya dalam rangka memahami Quran dan hadis itu. Yang kemudian di layar selanjutnya itu muncul lagi disiplin-disiplin ilmu yang terus berkembang gitu ya. Ada fenomenologi, ada psikologi, ada hermeneutik, arkeologi yang itu eh, apa dan itu terus berkembang ya. Yang itu akan melahirkan sintesa-sintesa baru, melahirkan penafsiran-penafsiran baru. Ini sekalian saya foto ya untuk dokumen karena yang s- minggu yang kapan itu lupa tidak terdokumentasi.
Jadi dengan pendekatan integratif interkonektif ini diharapkan dapat merubah cara corak berpikir keagamaan yang selama ini cukup ini ya eh, cara berpikir yang cukup kaku atau yang merujuk ke Profesor Amin ini cara berpikir yang absolutely absolut yang dianggap corak berpikir yang lebih mengedepankan unsur wahyu daripada akal. Jadi apa saja ya kalau corak berpikir apa saja yang menjadi produk akal itu semuanya dianggap menyesatkan dan bid'ah. Nah, nah pola berpikir yang model begini ini akan menjadi apa? Sangat kaku, menjadi tidak bisa kompromi, mengambil jarak dari intervensi, mengambil jarak dari penganut agama lain, dan itu justru akan memunculkan persoalan baru. Karena tidak mungkin kita hidup di dunia ini dengan sendirian, gitu ya, dengan kelompok kita sendiri, dengan agama kita sendiri. Mau nggak mau, harus melakukan kerjasama-kerjasama dengan orang yang berbeda. Atau juga merubah cara berpikir yang sebelumnya absolutely relatif. Jadi ada absolutely absolute dan absolutely relatif. Absolutely relatif itu seperti apa? Jadi cara berpikir yang cenderung ke arah sikap yang sekuler, nihilisme, ya, perilaku yang kurang manusiawi, nggak apresiatif terhadap kehidupan. Ya. Jadi apa? Karena bagaimanapun, ya, di dalam kita hidup di dunia bermasyarakat, mau nggak mau kita tetap membutuhkan pedoman-pedoman tuntutan moral dan pedoman-pedoman atau tuntunan moral ajaran itu biasanya apa berasal dari ilmu pengetahuan yang lain. Kalau absolutely relatif dia nggak mau mengindahkan itu. Nah, pikir yang relatively absolut. Jadi cara berpikir yang tidak akan memandang rendah ajaran, etika, moral, adat istiadat, doktrin, tradisi, ya. Jadi tetap cara berpikir yang tetap menjaga memelihara doktrin ajaran agama, tetapi dia juga tetap menghargai, tidak menganggap remeh terhadap apa keyakinan-keyakinan orang, faktor-faktor historisitas kemanusiaan, ya. Jadi sebaliknya apa namanya? Relatively absolute, ya. Ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu ya, yang merasa bahwa dia merasa keyakinannya itu benar, tetapi masih membuka ruang bahwa mungkin itu juga salah. Kata Syafi'i kan seperti itu. Saya meyakini pasti penafsiran saya itu benar, tetapi mungkin juga salah. Dan saya meyakini bahwa penafsiran orang itu salah, tapi juga mungkin benar. Jadi relatively absolute. Jadi kebenaran yang sesungguhnya memang kebenaran milik Allah mau tidak mau. Tapi kita meyakini bahwa itu adalah kebenaran dari hasil istihad yang sedemikian rupa. Nah, itu yang apa menurut Prof. Amin ketika orang eh, merubah paradigma dengan paradigma integrasi interkoneksi itu, maka cara berpikirnya juga bisa berubah ya dari absolutely absolute menjadi relatively absolute. Jadi absolutely absolute yang tadi itu ya atau kalau dalam bahasa sekarang ini mengarah kepada truth claim secara sepihak
kemudian terjadi ya sulit komunikasi dengan kelompok agama lain, kelompok lain, curiga, sehingga memunculkan apa itu namanya kekerasan, misalnya antar agama, kekerasan sesama eh, antar kelompok-kelompok satu agama dan lain sebagainya. Sementara cara berpikir yang absolutely relatif tadi, dia akan memunculkan sikap-sikap nihilisme tanpa moral, nggak apresiatif dengan norma, sehingga menjadi eh, apa ya? Ada kekosongan nilai, martabat kemanusiaan, nggak punya pegangan dan sekuler. Nah, keduanya ya bukan terlalu ekstrim ya, ekstrim terlalu kanan juga nggak bagus, terlalu kiri juga nggak baik gitu. Maka yang baik itu adalah moderat di tengah-tengah. Jadi relatively absolute ini adalah sikap yang memang diperlukan, apalagi dalam konteks kita di Indonesia yang memang apa beragam ya, memiliki keyakinan yang beragam, ya, yang apa agama ini menjadi salah satu unsur yang sangat penting dipertimbangkan, tetapi satu sisi juga memiliki keragaman yang sedemikian rupa. Ya. Jadi itu beberapa yang apa namanya pendekatan di dalam kajian Islam, ya, sehingga disebut metode studi Islam. Kenapa kemudian mata kuliah ini penting gitu ya di dalam apa kampus-kampus studi agama, ya. Jadi untuk memberikan apa memberikan wawasan yang lebih luas lagi bahwa di dalam beragama itu tidak hanya bisa didekati dengan satu pendekatan saja, tetapi harus menggunakan beragam pendekatan, beragam metode itu yang bisa saling memberikan kelebihan, kekurangan masing-masing bisa tertutupi dan lebih bisa menjawab persoalan-persoalan yang kompleks, yang kekinian yang kita hadapi saat ini. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya nggak memberikan ini ya soal UAS, tetapi saya ingin teman-teman besok bisa mereview hasil diskusi besok siang dan bisa melihat bagaimana satu pendekatan metodologi mubadalah dilakukan, digunakan untuk memahami teks yang kebetulan yang buku yang dibedah itu teks hadis gitu ya. Jadi buku itu mengulas banyak hal gitu, bagaimana isu-isu kekinian seperti isu aborsi, isu child free, isu kekerasan seksual, isu apa namanya macam-macam di situ, isu-isu yang banyak dihadapi kita hari ini dan bagaimana perspektif mubadalah digunakan untuk memahami teks yang diharapkan bisa menyelesaikan, bisa ikut urun rebuk memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi kita hari ini, gitu. Baik, apakah ada mungkin ada yang mau berkomentar? Saya persilahkan, Bapak Ibu. Kalau tidak, nanti akan segera saya tutup dan nanti akan saya share. Mangga, Ini. Bu.
Oke, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ikut Zoom agak telat ini Bu, mohon maaf. Oke. Ya, jadi saya tadi dengarnya pas apa itu mubadalah sama moderat apa itu ya. Jadi wasatiyah mungkin ya. Temanya apa ini berarti Bu? Jadi kok Hari ini kita masih melanjutkan yang sebelumnya ya, beberapa pendekatan kajian Islam, dan ini lebih kepada pendekatan integrasi interkoneksi, Pak. integrasi interkoneksi. Ya. Kalau tadi bicara moderasi itu kan istilahnya Islam memposisikan apa ajarannya sebagai moderat gitu ya, di tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Tapi realita yang terjadi justru pemeluknya itu berpola pikir ada yang ekstrim kanan, betul-betul nganan-nganan betul, yang kiri juga fanatismenya kiri. Nah, tapi mereka juga berperasaan itu sudah moderat gitu. Jadi moderat sulit dipahami karena mungkin di tengah itu pemahamannya gimana ya. Jadi untuk yang berpegang teguh pada Islam yang kuat, fanatik itu kan, itu menganggap bahwa Islam itu ya harus berpegang teguh pada prinsip. Kalau tengah kan nanti bisa dijelaskan lagi, saya kadang bingung makna yang moderat itu. Ya, makasih Bu. Baik. Mungkin ada yang lain yang mau menanggapi, saya persilahkan. Karena terkait dengan moderasi beragama ini menjadi ini ya, salah satu yang proyek utama Kemenak kita hari ini, gitu ya. Bagaimana kita bisa moderat. Ada yang mau berkomentar? Sebenarnya kalau ya tadi saya nyinggung moderat karena tadi ya bagaimana bisa menyeimbangkan ketika epistemologi bayani, burhani, irfani, kemudian bisa bertegur sapa antar disiplin ilmu, ilmu sekuler, ilmu agama, ilmu humaniora, ya, ilmu sains, ya, kemudian sehingga bisa memiliki corak berpikir yang bukan absolutely relatif atau absolutely absolut, tetapi relatively absolut. Nah, jadi kalau memang sikap berada di tengah-tengah itu ya nggak mudah juga ya. Jadi moderasi beragama ini memang yang dimaksud adalah sikap beragama yang menyeimbangkan antara keyakinan terhadap agamanya sendiri dan menghargai orang yang berbeda keyakinan. Atau toleransi terhadap pemeluk agama lain. Jadi moderasi beragama ini penyeimbang ya dalam pemahaman atau praktek keagamaan yang sesuai dengan syariat gitu ya. Yang tetapi menghindari sikap-sikap yang terlalu fanatik, radikal ya. Dan
dia tetap terbuka ya, menghargai, meyakini menghargai perbedaan. Jadi lebih kalau dalam konteks kita di Indonesia hari ini ya lebih seperti itu. Dan tanpa jargon moderasi beragama pun sebenarnya moderasi beragama sudah lama kita praktekkan di Indonesia gitu ya. Jadi dan ini juga dibuktikan dengan ya kepercayaan-kepercayaan yang ada dan diterima di Indonesia, dan kita bisa mengelola negara yang beragam ini dengan baik-baik saja. Kalaupun ada konflik sana sini masih dalam tahap yang wajar gitu ya. Jadi konsep wasatiyah ya itu artinya memang tawasud, jalan tengah. Wasatiyah itu berarti juga ya setara, ya imbang, yang dimana memang kalau merujuk ke Profesor Dr. Quraish Shihab, ada 3 syarat untuk mencapai moderasi beragama. Yang pertama adalah berada di tengah. Jadi seseorang itu memang harus memiliki wawasan yang pengetahuan yang luas atas semua pihak, kemudian bisa mengendalikan emosi tanpa melewati batas, dan syarat ketiga berbicara, berpikir, dan bertindak secara hati-hati. Gitu. Jadi prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi ini yang menjadi prinsip utama di dalam moderasi beragama. Adil terhadap kelompok-kelompok yang lain, seimbang, dan terbuka toleransi. Dalam arti toleransi di sini adalah ya bersikap baik, menghargai, itu aja terhadap orang lain ya. Dan itu tidak akan mengganggu keimanan kita juga gitu. Jadi itu yang dan itu juga harus diturunkan di dalam beragam program. Kalau di dalam kajian studi Islam gitu ya, tawaran paradigma interkoneksi, integrasi itu yang ditawarkan Prof. Amin Abdullah, sehingga apa? Sehingga melahirkan koneksi integrasi di dalam beragam disiplin ilmu tadi untuk menjembatani ketegangan dikotomi yang cukup panjang antara ilmu sekuler dan ilmu agama. Sehingga kemudian kenapa kemudian kalau dalam lembaga pendidikan kita hari ini gitu ya, IAIN berubah menjadi universitas. Itu karena paradigma itu tadi. Karena kalau syarat universitas itu kan sudah harus banyak disiplin keilmuannya ya, nggak cuma ilmu agama aja. Kalau masih institut itu kan ilmu agama saja ya. Nah, ketika IAIN berubah menjadi universitas, konsekuensinya adalah dia harus membuka jurusan-jurusan, program-program ilmu-ilmu umum juga, gitu. Sehingga itu tadi menjadi terkoneksi dan terintegrasi gitu. Begitu. Itu praktik integrasi, interkoneksi di dalam sebuah lembaga pendidikan. Seperti yang tadi saya contohkan. Kalau dulu kan enggak. Dulu namanya sudah SD, SMP, SMA, universitas, pasti perguruan tinggi umum jalurnya gitu. Sementara yang MI, madrasah gitu ya, pesantren itu pasti jalurnya di institut agama yang seolah-olah sulit untuk menembus di lembaga-lembaga dengan disiplin ilmu yang umum gitu. Sekarang kan enggak. Itu contoh bagaimana ketegangan dikotomi yang cukup kuat antara disiplin ilmu yang dulu seolah-olah enggak susah untuk ketemu, sekarang itu malah harus didorong untuk melakukan koneksi. Ini disiplin ilmu. Sementara ranah yang lain masih banyak juga ya. Nanti kaitannya juga kalau dalam kehidupan bermasyarakat ya terkait dengan bagaimana bisa bekerja sama dengan
kelompok-kelompok yang lain, dengan orang yang lain yang berbeda, dan lain sebagainya. Begitu, Pak. Mungkin kurang bisa menjawab, tapi setidaknya ya secara garis besar begitu. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Eh, Selama 1 semester ini, saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan di sana-sini, dan semoga bisa ketemu lagi pada semester Amin, selanjutnya, Bu. dan semoga dilancarkan semuanya studinya, dan alhamdulillah UIN Cirebon sekarang sudah resmi ya menjadi UIN Cyber. Jadi satu-satunya universitas Islam cyber di Indonesia. Ini UIN Cirebon yang bisa memfasilitasi teman-teman dari berbagai macam daerah untuk masuk dalam ruang Zoom gitu. Itu saja Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kebersamaannya selama 1 semester ini. Kalau saya tinggal di Jogja, buat teman-teman semua yang mungkin ke Jogja, boleh mampir ke rumah saya gitu kalau pas liburan. Insya Ya, Allah. Ben baru ke Jogja, Bu. saya Nggak senang tahu, Bu. sekali kalau ada yang mau ke rumah gitu ya, tinggal kabari saja. Terima Malioboro, Bu. kasih Bu, semuanya. sebelum boleh tanya dulu, Bu? Ya, Bu. Oh ya, gimana Mbak? Terkait yang tugas UAS itu untuk Zoom-nya kapan, Bu? Besok di hari Senin ini Besok berarti? siang, bisa nggak? Semoga bisa ya, besok siang jam 1. Jadi berarti nanti kami tugasnya mereview dari hasil Zoom itu ya, Bu ya? Apa yang Iya, disampaikan? hasil diskusi Oh, iya. gitu. Nanti Ibu kasih waktu kan tapi Bu untuk pengumpulan. Iya, saya kasih waktu 1 mingguan ya. Terima kasih, Bu. Ya paling Jumat lah, 5 hari. Gitu. Baik, saya tutup pertemuan kita pada siang menjelang sore ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Terima kasih, Bu. Sehat-sehat.